Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 108. Ayo, cepat. Kita harus jalan lagi. Rupanya, emas sudah didapatkan oleh Bapak Laras, makanya mereka harus segera lanjut jalan sebelum hari benar-benar terang. Laras menurut saja. Dia memeriksa Jelita, dan anak itu masih tertidur lelap. Sebenarnya, Laras khawatir. Jelita tidak menangis sama sekali, takutnya dia sakit karena kedinginan berada di hutan semalaman. Laras diam-diam memeriksa sisa alat tulisnya, dan hanya tertinggal beberapa biji krayon. Warna saja. Sudah banyak alat tulis yang sengaja dia jatuhkan untuk membuat jejak. Dia khawatir sisanya tidak cukup untuk membuat jejak lebih lanjut. Pak, kita sebenarnya mau kemana sih? Jauh banget, keluh Laras. Dia sebenarnya sudah lelah dan lapar. Sebentar lagi kita sampai. Laras mendesah panjang. Dia masih melakukan misi rahasianya dengan menjatuhkan krayon-krayon warna itu. Hampir 1 jam mereka berjalan, lalu sampai di sebuah pondok kayu yang asal-asalan dibuat. Bentuknya benar-benar buruk. Jika terkena badai sedikit, pasti sudah ambruk. Laras mepet kepada bapaknya karena takut. Pak, kita di mana? Bisik Laras. Sesh. Kalau bapak nggak minta kamu ngomong, jangan ngomong apapun. Mengerti? Laras mengangguk. Lia, Pak. Laras diajak masuk ke dalam pondok itu dan bertemu dengan orang asing di dalam. Bagi Laras, wajahnya seram. Dia hanya menunduk saja dan tidak berani lama-lama menatap orang itu. Ternyata, itu adalah si mafia. Laras terus meremas tangan bapaknya karena ketakutan. Dia tidak sengaja bertemu pandang dengan si mafia itu sekilas, dan dia langsung menyeringai aneh kepada Laras. Saya sudah melakukan semuanya, saya minta bagian saya diberikan agar saya dan anak-anak bisa segera pergi, ucap Bapak Laras. Si mafia itu malah tertawa dengan nada yang mencemooh. Dia menepuk tangannya dan 2 orang yang sejak tadi berdiri di sisi kanan dan kiri si mafia menarik paksa Laras dari tangan bapaknya. Apa yang? Anak saya. Tolong jangan libatkan anak saya. Bapak Laras panik saat melihat Laras dibawa oleh bawahan si mafia. Masih ada pekerjaan yang harus kamu lakukan. Bapak Laras ketakutan. Di saat dia lengah, Jelita yang berada di gendongannya juga direbut paksa. Bayi itu menangis meraung-raung. Bapak Laras semakin terpojok. Tolong, jangan libatkan anak-anak saya. Si mafia semakin menyeringai mendengarnya. Lakukan saja pekerjaan itu. Kalau kamu tidak menurut, maka anak-anakmu akan aku jual. Gadis belia dan bayi seperti ini pasti akan laku mahal di pasar gelap. Bapak Laras merinding mendengarnya. Dia ketakutan dan seketika bersujud di hadapan si mafia. Saya akan melakukannya. Saya akan melakukan pekerjaan itu, jadi tolong jangan apa-apakan anak-anak saya. Bapak. Laras berusaha untuk melepaskan diri, tapi tangannya dicengkeram dengan erat oleh bawahan si mafia itu. Bapak Laras benar-benar khawatir dengan anak-anaknya. Dia diperintahkan untuk menyelundupkan barang ilegal yang jalurnya melewati pos 1. Si mafia sengaja memerintahkan Bapak Laras karena pria itu adalah warga desa itu, jadi meski lewat pos 1 pun sudah pasti tidak akan terlalu mencurigakan. Saat mendengar tugas itu, Bapak Laras benar-benar terkejut. Tugas ini risikonya benar-benar besar. Ada para tentara di sana. Kalau sampai ketahuan, tamatlah dia. Akan ada yang mengambil barang itu nanti di tempat rahasia. Tugasmu hanya mengantarkannya ke sana. Mudah, kan? Tetapi, pos 1 itu. Oh, kau lebih memilih anak-anakmu berakhir di pasar gelap.
Bapak Laras langsung menggeleng keras. Tidak, tidak. Baik, saya akan melakukannya. Si mafia menyeringai. Dia memberikan sebuah tas selempang dari anyaman untuk membuat seolah-olah isinya hanya barang-barang warga desa biasa, padahal di dalamnya berisi barang terlarang. Melihat bapaknya mau pergi, Laras menjerit dan meronta-ronta. Dia takut. Dia tidak mau ditinggalkan di sana bersama dengan orang-orang menyeramkan itu. Bapak, jangan tinggalin Laras, Pak. Si mafia pening mendengar teriakan Laras juga tangisan histeris adiknya yang masih bayi. Bapak Laras sendiri ragu untuk meninggalkan anak-anaknya, tetapi dia juga tak memiliki pilihan lain. Si mafia berjongkok dan menatap Laras lekat-lekat. Laras bergetar hebat ditatap begitu dekat seperti itu. Si mafia memasang senyum rok ramah di hadapan Laras, meski anak itu tetap saja ketakutan melihatnya. Hei, Laras, kan? Kamu tenang saja. Bapakmu akan kembali lagi setelah menyelesaikan tugasnya. Kamu tunggu di sini bersama adikmu, urus adikmu dengan baik jadi saat bapakmu kembali, kalian bisa pergi ke tempat yang lebih baik. Bapak. Laras masih tidak mau ditinggal bapaknya. Mafia itu mengelus kepala Laras, tapi bukannya merasa tenang, Laras malah merinding. Si mafia itu terus berusaha sok baik di hadapan Laras agar anak itu tidak ribut. Bapakmu akan segera kembali. Sekarang, mending kamu urus adikmu yang sedang menangis itu. Jelita yang masih menangis histeris di gendongan salah satu anak buah si mafia langsung diberikan kepada Laras. Pelan-pelan ketika Laras menimang-nimang adiknya, Jelita lama-lama memejamkan matanya lagi dan tidak menangis. Si mafia menaikkan sebelah alisnya melihat itu. Rupanya, Jelita hanya tidak suka digendong oleh orang yang tidak dikenal. Aroma tubuh orang asing membuat Jelita tidak nyaman, makanya langsung tenang saat kembali dalam pelukan Laras. Bagus, kamu bisa menenangkan adikmu. Bapakmu akan kembali nggak lama lagi kok. Kalau dia kembali, kalian bisa keluar negeri. Kalian bakal hidup enak. Punya rumah besar, punya kolam renang, bisa sekolah di tempat yang bagus juga. Nanti kamu nggak perlu repot ngurusin adikmu, kamu bisa sekolah dengan tenang, dengan seragam yang bagus. Adikmu akan diurus suster di rumah. Si mafia menyentuh pakaian Laras yang kumal dan warnanya sudah pudar. Kalau bapakmu berhasil, kamu bisa beli baju bagus, nggak perlu lagi memakai baju jelek seperti ini. Adikmu juga bisa pakai popok sekali pakai, nggak ada lagi kejadian adikmu ngompol di baju. Dan kamu harus mencuci sendiri. Si mafia terus saja menyebutkan hal-hal menyenangkan untuk mengelabui Laras. Anak sekecil itu sangat mudah terlena bahkan hanya dari cerita saja. Lama-lama, Laras terbujuk juga dengan kebaikan pura-pura si mafia. Dia jadi lebih tenang dan tidak merengek lagi. Sementara itu, bapak Laras yang pergi membawa barang terlarang itu terus kepikiran dengan anak-anaknya. Hatinya mulai bercabang. Bagaimana jika si mafia tidak menepati janjinya? Bagaimana jika setelah dia mengantar barang itu, si mafia tidak mengembalikan anak-anaknya dan benar-benar akan menjual Laras dan Jelita? Pikiran bapak Laras menjadi paranoid. Dia jelas tidak bisa mempercayai bos sindikat seperti itu. Akhirnya, bapak Laras tetap melewati pos 1, tapi bukan untuk mengantarkan barang itu, melainkan untuk meminta bantuan Rahmat. Bapak Laras sudah memantapkan hatinya. Kali ini, yang harus dia utamakan adalah jaminan keselamatan anak-anaknya dulu. Sementara itu, Rahmat yang baru saja datang ke desa terkejut begitu mengetahui Laras dan Jelita menghilang. Rumah mereka kosong, dan beberapa barang dibawa pergi. Rahmat panik.
Dia keluar dan menemui tetangga sebelah rumah Laras. Seorang ibu-ibu bertemu dengan Rahmat. "Bu, Anda tahu di mana Laras berada?" Ibu itu bingung. "Loh, Laras bukannya di rumah aja? Atau ke sekolah?" Rahmat menggeleng. "Nggak mungkin. Laras nggak bisa ke sekolah kalau nggak ada yang bantu jaga adiknya. Kalau begitu, saya bantu tanya ke tetangga-tetangga yang lain, Pak," kata ibu itu. Rahmat mengangguk. "Terima kasih banyak atas bantuannya, Bu." Bu itu segera bergegas membantu Rahmat dengan bertanya ke tetangga-tetangga yang lain. Namun, jawabannya sama saja. Nihil. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan Laras dan Jelita saat ini. Karena ibu itu berkeliling ke tetangga-tetangga yang lain, berita Laras dan Jelita yang hilang menyebar dengan cepat. Warga mulai panik saat tahu anak-anak kecil itu menghilang tiba-tiba. Orang-orang mulai curiga kalau mungkin Laras dan Jelita diculik, sebab tidak mungkin mereka yang masih kecil menghilang begitu saja. Rahmat langsung bergerak cepat. Dia meminta bantuan kepada markas dan melaporkan 2 anak yang hilang di desa. Rahmat meminta bantuan pencarian dengan menggunakan helikopter. Warga desa pun bergotong royong untuk membantu mencari. Mereka berpencar ke area desa sampai ke wilayah hutan untuk mencari keberadaan Laras dan Jelita yang menghilang. Seluruh tim melakukan pencarian ke hutan. Mereka menyebar dan mencari setiap jejak yang dapat mereka temukan di dalam sana. Malam itu suasana menjadi begitu ramai di hutan, mereka menelisik ke setiap tempat, tetapi tak menemukan apa-apa. Rahmat hampir putus asa. Kemudian ia melihat ke arah sesuatu yang tergeletak di bawah tanah, berwarna merah. Lah mendekat, itu adalah krayon. Rahmat masuk ke dalam semak-semak, mengikuti jejak krayon itu, yang memang bertebaran di setiap 2 meter. Kali ini Rahmat yakin bahwa krayon itu adalah milik Laras. Pastilah gadis kecil itu sengaja menaburnya agar ia dapat menemukannya. Rahmat tersenyum. Gadis ini pintar sekali, tetapi di sisi lain ia gusar. Jika Laras sampai menjatuhkan krayon-krayon ini agar ia ditemukan, maka ia dalam keadaan berbahaya. Laras tidak pergi sendirian, melainkan ada seseorang yang memaksanya. Dan Rahmat bisa menyimpulkan siapa orang itu. Ayahnya. "Laras, bersabarlah." Rahmat lanjut mengikuti jejak krayon itu, yang mengarah semakin dalam ke tengah hutan. "Prajurit, saya menemukan jejaknya. Meminta semua anggota ke sini," teriak Rahmat. Lah, memberi kode agar mereka mencari petunjuk krayon yang ditinggalkan. Tiap jalan yang bercabang, Laras akan menjatuhkan krayon untuk memberi petunjuk arah kemana jalan yang ia lewati. Beberapa jam kemudian, petunjuk itu semakin jauh dan semakin menghilang. Sepertinya Laras kehabisan krayon. Mereka harus melacaknya lebih gesit. Kini mereka nyaris berada di perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia. Petunjuk itu benar-benar sudah menghilang. "Kapten, sudah tidak ada petunjuk lagi," salah satu prajuritnya memberitahu. "Mereka sudah mencari kemana-mana tapi tak menemukan apa-apa lagi." "Cari lebih teliti," teriak Rahmat. Lah tidak mau putus harapan. Sepertinya pensil itu adalah petunjuk terakhir. Kita kehilangan dia. Timos yang menjadi salah satu anggota memberitahu. Rahmat mengepalkan tangannya, melihat jalanan yang terbentang di depan. Lah harus mengambil keputusan yang benar agar Laras dapat ditemukan. Kemudian saat mereka berada dalam keputusasaan, tiba-tiba sesuatu bergerak di balik semak-semak. Rahmat dan timnya langsung bersiaga. Mereka mengarahkan senjata api ke sana. Seseorang muncul sambil mengangkat kedua tangan di udara. Wajahnya pucat dan
Kacau. Pak Tino. Itu adalah Pak Tino, ayahnya Laras. Tolong jangan tembak. Wajah pria itu tampak kusam dan kelelahan. Rahmat memberi perintah untuk menurunkan senjata. La bersiap untuk memukul pria ini, tetapi ketika Rahmat mendekat, Pak Tino langsung tersungkur di bawah kaki. Rahmat sambil menangis. Tolong maafkan saya Pak. Maafkan saya tidak punya pilihan lagi. Rahmat menarik kakinya dan mendorong tubuh Pak Tino kasar. La kecewa dan marah pada pria ini. Mana Laras dan Jelital? Kemana kamu membawa mereka? Bentak Rahmat. Pak Tino menangis sejadi-jadinya. La terlihat begitu rapuh. Rahmat awalnya tak mau menghiraukannya. Pria ini bejat dan begitu jahat pada anak-anaknya. Kapten, mari dengarkan penjelasannya dulu. Salah satu anak buahnya membantu Pak Tino duduk kembali dan menenangkannya. Pria itu mulai menjelaskan semua yang terjadi, tentang bos mafia, tentang rencana besar dan semua ancaman yang diberikan kepadanya. Untuk mengerjakan sesuatu, saya tidak punya pilihan. Saya terpaksa melakukannya untuk melindungi anak saya, tetapi pria itu ingkar janji dan sekarang mereka menahan Laras dan Jelita. Tolong saya, Pak. Tolongin anak saya. Pak Tino menangis, memohon. Di mana mereka sekarang? Tanya Rahmat geram. Saya akan mengantar, tetapi sepertinya Anda butuh lebih banyak pasukan. Mereka memiliki senjata. Anak buahnya terlatih, menjaga di tiap sisi. Pak Tino mengingatkan. Rahmat hanya membawa 15 pasukan khusus dari pos. Ia mencoba meminta bantuan ke luar tetapi sinyal tidak ada. Maka tak ada pilihan, mereka harus bergerak dengan pasukan seadanya. Kita harus masuk dengan rencana, agar tidak membahayakan Laras dan Jelita. Mereka akhirnya menyusun strategi dan mulai berangkat ke tempat persembunyian Anfeu atau yang mereka panggil Rio saat ini dan anak buahnya. Pak Tino memimpin jalan ke sana. Rencananya sederhana, Pak Tino akan maju sebagai umpan dan menyibukkan Rio sementara Rahmat dan yang lain menyusup masuk untuk menyelamatkan Laras dan Jelita. Setelah anak-anak aman, maka mereka akan menyerang. Itu strateginya, tetapi mereka keliru. Ternyata seseorang yang mengikuti ayah Laras sudah bersembunyi sejak lama di belakang. Ia melihat Pak Tino menyerahkan diri pada tentara dan mendengar pengkhianatan itu. Jadi pria itu kembali ke markas dan memberitahu Rio mengenai pengkhianatan Pak Tino. Dan Rio sangat marah. Brengsek pria tua itu. Aku akan memberinya pelajaran. Biarkan mereka masuk. Kita akan menyambutnya. La berdiri. Kawal ketat ruangan anak-anak. Jangan biarkan siapapun menyentuh mereka. Semua anak buahnya bersiaga di luar, menyiapkan rencana dan jebakan. Rio tidak berniat kabur, ia berniat menyerang dan membunuh Tino, karena pria itu sudah banyak mengetahui rahasia perusahaan, maka ia akan membunuh pria itu dulu sebelum pergi. Rio menunggu kedatangan para tentara. Dan beberapa menit setelahnya sesuai yang dilaporkan, Pak Tino datang sendirian. Para tentara menyelinap dari belakang. Kali ini Rio menyambutnya. Di tangannya sudah ada senjata api revolver, kaliber 44 mm dengan 7 lubang amunisi. La bergerak maju, bersiap menembak, tetapi Pak Tino mengangkat tangannya. La memegang granat peledak, yang jika ia lempar maka mereka semua akan terpental. Rio menurunkan senjatanya. Brengsek. Lepaskan anak saya dan saya janji akan pergi dari sini. Pak Tino memohon, tetapi Rio bukan tipe orang yang menyukai permohonan. Ada 7 orang yang berdiri di belakang Pak Tino, itu adalah anak buah Rahmat yang dipimpin oleh Timos. Lepaskan anak-anak maka kami akan membiarkan kalian pergi. Timos mulai membuka negosiasi,
Sementara Rahmat berusaha mencari jalan masuk di belakang sana. Oh, ya, sejak kapan ucapan busuk tentara dapat dipercaya? Hah? Kalian berani mendekat, maka dua anak itu akan kubunuh saat ini juga. Rio berteriak. La pintar, tidak akan pernah tertipu dengan negosiasi. Dan satu hal yang ia tahu, saat para polisi atau tentara bernegosiasi, maka mereka sedang mengulur waktu untuk menjalankan rencana yang lain. Rio menyadarinya. La bersiul. 10 orang mengepung para tentara di belakang sambil menodongkan pistol. Atau begini saja. Serahkan Patino, dan aku akan membiarkan kalian pergi. La tertawa mengejek. Mereka terdiam. Timos mencoba menghubungi Rahmat lewat radio kalau mereka tertangkap. Kapten, kami tidak bisa mengulur waktu lebih lama. Anveu akan masuk. Dor. Satu tembakan melesat. 7 tentara itu berpencar, mereka mengenakan baju anti peluru, jadi tiap peluru akan terpental. Mereka berpencar dan bersembunyi di benda apa saja yang dapat menahan peluru. 8 tim Rahmat yang dipimpin oleh Brimo mendesak keluar dan melakukan perlindungan. Baku tembak tidak bisa dihindari. Mereka kalah jumlah, tetapi lebih kuat. Sementara Patino melempar granat ke depan, membuat ledakan yang cukup besar dan memukul mundur Rio dan 2 bodyguardnya, mereka masuk ke dalam. Patino menyusul lewat belakang, mencari keberadaan Laras dan Jelita. La bisa menerobos masuk lewat jalur belakang. La melihat Laras dan Jelita di sudut ruangan, Patino merangkak masuk pelan lewat jendela.